Materi kali ini mengenai latihan soal normalisasi bentuk pertama, kedua, dan ketiga atau yang dikenal dengan istilah first, second, dan third normal form. Ya. Latihan soal yang akan dibahas adalah berasal dari tabel tidak normal. Normalisasi adalah langkah-langkah sistematis untuk menjamin struktur database yang memungkinkan untuk general purpose query dan bebas dari anomali insert, anomali update, anomali delete. Hal ini bisa menyebabkan hilangnya integritas data. Nah, secara proses, normalisasi adalah dekomposisi tabel, artinya memecah-mecah tabel. Satu tabel dipecah menjadi 2 atau 3, dan seterusnya. Ya, soal nomor 1, kita lihat di sini ada tabel peserta. Tabel peserta memiliki 4 kolom atau 4 atribut, yaitu NIM, nama, alamat, dan hobi. Nah, tabel peserta itu tidak normal karena adanya redundansi yang tidak perlu. Contohnya, NIM, nama, alamat atas nama Toto ditulis pada tabel sebanyak 2 kali atau 2 record ya. Hal ini dikarenakan Toto memiliki 2 hobi, yaitu membaca dan menari. Kemudian juga untuk Andi ya, NIM, nama, alamat atas nama Andi, itu ditulis pada tabel sebanyak 3 kali atau 3 record, karena Andi memiliki 3 hobi. Nah ini NIM, nama, alamat tersebut itu berulang sebanyak berapa banyak hobinya ya, sehingga ini yang disebut dengan redundansi. Nah, kemudian kita mengetahui ya pada saat belajar IRD, hobi itu merupakan salah satu atribut multivalue ya. Karena satu entity atau satu peserta itu umumnya memiliki hobi lebih dari satu ya, sehingga hobi merupakan atribut multivalue. Nah, atribut multivalue apabila dibuatkan menjadi tabel itu seharusnya terpisah dari tabel masternya, yaitu tabel peserta. Ya, jadi tidak gabung seperti ini. Ya. Nah, kita ketahui atribut multivalue yang pernah kita pelajari adalah hobi, ya umumnya hobi. Kemudian telepon, kenapa? Karena umumnya satu entitas memiliki telepon lebih dari satu ya. Kemudian anak juga termasuk multivalue karena misalkan satu entitas, misalkan pegawai bisa memiliki anak lebih dari satu. Baik, kita akan mulai melakukan normalisasi. Jadi, melakukan normalisasi itu dari tahap 1 dulu, yaitu first normal form. Kemudian kalau sudah, maka lanjut ke tahap kedua, yaitu second normal form. Kalau sudah, maka lanjut lagi ke tahap 3, yaitu third normal form. Ya. Baik, kita akan mulai dari tahap pertama, yaitu first normal form. Kita ketahui bahwa aturan first normal form itu tidak ada multivalue pada tabel master. Ya. Sedangkan tabel peserta itu ada atribut multivalue yaitu hobi yang nempel dengan tabel masternya, yaitu peserta. Nah, dengan demikian kita harus memisahkan atau memecah tabel peserta menjadi lebih dari satu ya. Kalau memecah dari satu kan bisa dua, bisa tiga ya. Pecahannya seperti berikut ya. Pertama ada tabel peserta, atribut atau kolomnya NIM, nama, alamat, primary key-nya NIM. Kemudian yang kedua ada tabel peserta hobi. Atributnya atau kolomnya adalah NIM dan hobi ya. Kemudian kita lengkapi dengan primary key dan foreign key. Nah, kedua tabel ini sudah satu NF, artinya baik tabel peserta maupun peserta hobi itu sudah memenuhi first normal form atau tidak ada multivalue yang melekat atau nempel pada tabel masternya ya. Jadi kita memisahkan antara tabel peserta yaitu masternya dengan tabel multivalue-nya yaitu peserta hobi. Langkah selanjutnya kita akan melakukan normalisasi second normal form. Syarat dari tabel sudah memenuhi second normal form atau 2NF adalah sudah tidak ada partial functional dependency. Kita singkat PD saja. Nah, kita akan tuliskan dulu FD dari tabel pertama, yaitu tabel peserta. FD-nya sebagai berikut, NIM, kemudian tanda panah,
kemudian nama, alamat. Dibacanya sebagai berikut, NIM menentukan nama, kemudian NIM juga menentukan alamat. Atau dengan kata lain, nama bergantung pada NIM, alamat juga bergantung pada NIM. Yang sebelum tanda panah itu termasuk kategori key ya, karena NIM itu memang key di tabel peserta. Kemudian sesudah tanda panah itu kategorinya non-key. Nah, kemudian yang disebut dengan PD adalah atribut non-key bergantung pada sebagian key. Nah, umumnya PD muncul pada tabel yang key-nya atau primary key-nya atau candidate key-nya itu merupakan gabungan dari 2 atau lebih atribut. Nah, pada kasus ini yaitu pada tabel peserta, key-nya itu hanya satu atribut atau hanya satu kolom, yaitu NIM saja. Sehingga dapat dipastikan tidak ada PD pada tabel peserta. Dengan demikian, kita bisa menyatakan tabel peserta sudah memenuhi second normal form. Berikutnya untuk tabel kedua yaitu peserta hobi, juga sama ya. Kita tuliskan dulu functional dependency-nya atau FD-nya. NIM, hobi menentukan non-key-nya ya. Nah, NIM, hobi itu adalah key, merupakan gabungan satu kesatuan, tetapi non-key-nya tidak ada. Jadi, NIM, hobi itu hanya key saja. Ya. Nah, pada tabel peserta hobi, karena tidak memiliki atribut non-key, dapat dipastikan tidak ada PD pada tabel ini. Sehingga tabel peserta hobi sudah memenuhi 2NF. Langkah berikutnya kita akan masuk ke pemeriksaan apakah sudah normal third form atau belum ya. Nah, syarat bahwa tabel sudah memenuhi third normal form atau 3NF adalah tidak ada transitive functional dependency atau disingkat TD. Maka kita akan periksa ya, di dalam tabel tersebut ada TD atau tidak. Nah, di tabel peserta kita tuliskan dulu FD-nya. FD-nya yang tadi ya, tadi kan sudah ya. Kita tuliskan kembali NIM menentukan nama, NIM juga menentukan alamat. Nah, sebelah kiri tanda panah itu kategori key, sebelah kanan dari tanda panah itu kategorinya non-key. Yang disebut dengan TD adalah atribut non-key bergantung secara transitif atau tidak langsung ya kepada key. Atau bahasa lainnya, ya, bahasa yang saya gunakan di kelas adalah atribut non-key bergantung pada non-key. Nah, non-key nama dan non-key alamat ternyata tidak saling bergantung, ya, sehingga dalam hal ini atau di tabel ini tidak ada TD. Dengan demikian, tabel peserta itu sudah third normal form. Sama halnya dengan tabel peserta hobi ya. Apalagi tabel peserta hobi kan tidak memiliki atribut non-key. Sehingga dipastikan tidak ada TD. Dengan demikian kita bisa menyatakan bahwa tabel peserta hobi sudah memenuhi third normal form. Nah, setelah kita melakukan normalisasi sampai third normal form, maka kita akan membuat skema relasi ya. Jadi tabelnya adalah sebagai berikut atau skema relasinya sebagai berikut, yaitu tabel peserta, kemudian tabel peserta hobi, tabel peserta PK-nya NIM, tabel peserta hobi PK-nya atau primary key-nya NIM, hobi, kemudian ada foreign key atau FK ya, referensinya ke tabel peserta. Jadi kita tarik garis ya. Kita akan tarik garis sebagai berikut ya. Nah, kemudian atau kita bisa membuat skema relasinya sebagai berikut. Jadi di dalam tabel peserta hobi itu kan awalnya PK-nya gabungan dari 2 ya. Nah, bisa juga kita mendadak ya menciptakan kolom baru atau atribut baru yaitu NIMHO untuk menggantikan 2 key tadi ya, 2 key yang NIM, hobi. Ya, bisa juga seperti itu sehingga untuk skema relasinya boleh yang versi sebelah kiri atau boleh versi yang sebelah kanan.